Salam jumpa para peserta materi pembelajaran pemrograman R. Pemrograman R adalah salah satu bahasa pemrograman untuk statistika. Materi ini sangat penting bagi kita untuk menjadi calon talenta digital RI. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan para peserta dapat mengenal fungsi dari bahasa R. Peserta juga diharapkan mengenal pemrograman dasar di R. Serta peserta mampu menerapkan beberapa metode statistik penting pada bahasa pemrograman R dan membuat program analisa statistik di R. Serta yang paling penting adalah bagaimana menyajikan data dalam bentuk grafik di R. Para peserta, kalau kita lihat bahwa pengetahuan merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir yang menjadi dasar manusia bertindak. Jadi di sini kita butuh data, butuh pengetahuan. Ya, kalau data hanya sekumpulan fakta-fakta saja, nilai yang belum memiliki makna, lalu adanya dikumpulkan menjadi informasi yang memiliki makna, maka apabila kita memiliki informasi yang banyak, maka kita memiliki pengetahuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, penelitian kolaborasi yang berhubungan dengan ilmu komputer, MIPA, teknik, dan humaniora tentu membutuhkan ilmu statistik agar dihasilkan penelitian yang berkualitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak bermain dengan ilmu statistika, misalnya mengatur keuangan, memperkirakan cuaca, mengambil simpulan dari obrolan, dan lainnya. Ya. Nah, statistika adalah metode yang berhubungan dengan penyajian dan penafsiran kejadian dalam suatu penyelidikan terencana atau penelitian ilmiah. Menurut Croston dan Cowden, statistika adalah metode untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan serta menginterpretasikan data yang berwujud angka. Jadi kalau kita melakukan penelitian atau memperoleh data yang besar, big data pada suatu perusahaan, maka kita membutuhkan ilmu statistika yang mana mengolahnya paling gampang menggunakan bahasa pemrograman R. Itulah pentingnya kita menguasai bahasa pemrograman R. Nah, data adalah fakta-fakta, nilai yang belum diolah. Jika sudah diolah dan memiliki makna disebut informasi. Informasi yang banyak yang dimiliki oleh seorang menjadi pengetahuannya. Ya, oh orang itu banyak pengetahuan karena mereka memiliki informasi-informasi yang banyak dari belajar, berdiskusi, dan lainnya. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi data primer yang didapatkan atau dikumpulkan sendiri, misalnya dengan melakukan wawancara, observasi, atau penelitian di lapangan atau di lab. Sedangkan data sekunder, data yang didapat dari pihak lain, misalnya data dari penyedia data BPS maupun dari LIPI. Ya. Syarat data yang baik diantaranya adalah data harus objektif, sesuai dengan keadaan sebenarnya, bukan dimanipulasi. Data harus mewakili atau representatif. Jumlah datanya harus memadai, misalnya sampel pada 5.000 orang, bukan pada 5 orang saja. Data harus up to date. Data pemilu, ya, data penduduk Indonesia tentu harus up to date. Data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Jadi kalau kita mau bicara tentang pemilu, maka opini masyarakat tentang pemilu itu seperti apa, bukan opini lainnya. Berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi data numerik atau kuantitatif, dinyatakan dalam besaran angka. Misalnya data pendapatan per kapita,
pengeluaran, harga, jarak, ya, kuantitatif. Kalau data kategorik atau kualitatif diklasifikasikan berdasarkan kategori atau kelas tertentu. Misalnya, kategori mahasiswa berprestasi dan tidak berprestasi, kategori kota kecil, sedang, dan besar. Ya. Pada data kategorik, dapat dijadikan data numerik dengan memberi bobot pada setiap kategori. Data kategorik dapat dibedakan menjadi data ordinal, yaitu urutan kategori menunjukkan tingkatan atau ranking. Misalnya, bagaimana prestasi belajar Anda semester lalu? Sangat baik, baik, sedang-sedang saja, buruk, sangat buruk. Kalau data nominal, urutan atau nilai tidak menunjukkan tingkatan. Misalnya, apa warna favorit Anda? Ungu, abu-abu, coklat, atau putih? Begitu ya, paham ya? Nah, sebagai latihan dari yang sudah dipelajari tadi, mohon jelaskan yang Anda ketahui tentang data. Berikan contoh perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Bisa ya? Kita lanjut. Kita masuk ke metode statistika dasar. Metode statistik merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi segala metode guna mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif. Fokus kegiatan adalah pengumpulan dan penataan data, serta penggunaan pengukuran yang sifatnya menyederhanakan. Statistika dalam riset memungkinkan pencatatan paling eksak data penelitian, memberikan cara untuk melakukan pengolahan data dalam bentuk angka, dan dasar mengambil kesimpulan. Ya, kita lihat pada model penelitian terkini saat ini, pengolahan data statistik menggunakan statistical computing seperti bahasa R sangat penting karena membantu para peneliti dan pelajar untuk mengambil informasi di balik sekumpulan data yang dimiliki. R adalah bahasa pemrograman open source yang berhubungan dengan komputasi dan pengolahan data statistik yang berhubungan dengan penampilan grafik menggunakan tools yang disediakan oleh paket-paket yang sangat berguna di dalam penelitian dan industri. Jadi dalam bahasa pemrograman R, paket-paket itu tersedia luas. Paket untuk ilmu psikologi, untuk analisis, untuk data science, itu semua ada. Sehingga kita mudah mengembangkan aplikasi statistik. Nah, ini adalah contoh bahasa pemrograman R versi 4 tahun 2020 yang diluncurkan. Ya, Anda tinggal mengunduhnya dan menginstalnya dengan sangat mudah. Lalu install paket-paket tambahannya. Ya. Setelah diunduh ya, jalankan program R tersebut, kita dapat mengupdate library dengan perintah library.package. Ya. Misalnya paket-paket penting seperti Seek, ggplot, LTM, Scale, Caret itu kita install biar kita bisa mendapatkan kode pemrograman fungsi-fungsi yang optimal. Ya, misalnya untuk menginstal library Seek untuk psikologi, ketik aja library dalam kurung Seek. Ya, dia akan mengupdate. Paham ya? Jadi ini tampilan GUI-nya dari bahasa R. Nah, kita masuk pemrograman dasar R ya. Setelah kita install, kita bisa menjalankan mau mencari akar dari 25, maka pakai fungsi sqrt 25. Ya, jadi Anda harus hafal fungsi-fungsinya. Karena Anda akan menjadi pengembang, developer, programmer. Ya, jika isi variabel lebih dari satu, maka disebut vektor. Ingat ya, vektor menggunakan fungsi C, concatenate. Misalnya, kita membuat suatu vektor, isi nilainya 1, 2, 3. Maka dia kalau kita print, kita cetak, X tersebut, vektor tersebut, maka akan tercetak 3 data tersebut. Paham ya? Jadi ini tampilan konsolnya dari bahasa pemrograman R. Gampang sekali. Kalau Anda menguasai bahasa pemrograman R ini peluang kerja besar sekali untuk menjadi data scientist, analisis, ya dan lain-lainnya di perusahaan besar dengan gaji yang besar.
Variabel pada pemrograman R. Contoh, tulis saja nama variabelnya langsung, simple ya. John masuk ke variabel nama, umur masuk ke variabel umur, ya. Lalu kita cetak dia, ya, bisa muncul. Lalu untuk looping, pakai fungsi for, pengulangan, iterasi. For X in 1 sampai 10, print X. Jadi looping sebanyak 10 kali. Penting kalau kita mau menjumlahkan 1000 data, ya kan kita pakai fungsi looping saja, begitu misalnya. Untuk mencetak nilai gunakan perintah print tadi, print dalam kurung nama variabelnya. Sedangkan untuk mengetahui nilai rata-rata, min, dari X gunakan perintah min. Mencari median juga sama, gunakan fungsi median. Nah, ini sudah masuk ke dasar ilmu statistika. Paham ya? Membuat fungsi, kita bisa membuat fungsi get mode misalnya. Ya, dalam fungsinya apa? Ini perintah-perintahnya. Ya. Ini fungsinya get mode, ini perintah-perintahnya. Sehingga kalau kita buat vektor dengan angka segini, ya kita memanggil fungsi get mode dalam kurung nilai inputan vektornya, lalu kita print, maka hasilnya adalah misalnya 2. Ya. Kita mencari yang unik. Ya, seperti itu. Yang paling banyak. Gampang ya. Ini yang penting untuk menampilkan insight ya, visualisasi data di data science, kita plot grafik pada intinya seperti itu. Untuk memplot pakai fungsi plot, di sini kita bisa kasih labelnya, legendnya dan sebagainya. Ya, lihat grafiknya bagus. Tolong dicoba ya. Ini juga untuk membuat plot garis ya. Kita bisa pakai lines, kita bisa pakai title-nya. Ya, seperti itu. Hingga hasilnya grafik seperti ini. Gampang ya statistika, pemrograman R. Untuk membaca data, misalnya kita buat data CSV, ya, seperti ini. Di file CSV, simpan di Excel. Membaca datanya pakai fungsi read.csv. Mau mencari gaji terbesar, kita pakai fungsi max, lalu kita print salary-nya. Jadi di data tersebut ya yang disimpan di dalam data frame data, kita mau cari nih di kolom salary yang nilainya paling maksimal gajinya. Lalu kita bisa cetak. Gampang ya. Silahkan dicoba. Buat latihan, buat program untuk menyimpan data tabular menggunakan data frame sebagai berikut. Jadi kita punya datanya, vektor, kita simpan di DF data frame-nya, ya, seperti itu. Lanjut ya. Nah, dalam software R ada yang namanya R Commander, ya, menyediakan fitur GUI yang memudahkan pengguna, ya, untuk menjalankannya. Cukup ketik library RCMDR pada jendela konsol, hingga muncul seperti ini. Nah, disinilah kalau kita punya dataset, kita bisa analisis dia menggunakan berbagai macam grafik-grafik yang ada. Apa yang ada? Misalnya Kiki plot segala macam. Ya, sehingga kita bisa membuat report visualisasi data dengan cepat. Ini kekuatan software R. Paham ya? Nah, sebagai latihan para peserta, eksplorasi R Commander untuk dapat menerima input file database dari file berbagai macam format ya, dan menganalisa data statistik serta menampilkan grafik yang sesuai. Anda bisa mencoba sendiri ya, sambil dibantu dengan referensi dari buku dan internet. Nah, ini contoh salah satu instalasi paket SIG ya untuk riset psikometrik teori, eksperimental psikologi, personality teori ya. Berikut contoh kita dengan perintah install package, library ya dan sebagainya itu sehingga kita bisa menganalisa data-data psikologi dengan memperoleh tampilan grafik yang bagus. Ini untuk penelitian, untuk paper, disertasi, dan sebagainya. Begitu juga pada data science.
kita perlu install paket Tidyverse ya. Kita bisa buat grafik plot, ggplot untuk melihat kelas-kelas klasifikasi yang sesuai. Lihat grafiknya bagus sekali. Ya. Begitu juga pada Human Resources Analytics, ya, prediktif analitik. Ya, kita bisa melihat kapan yang akan pensiun, benefit yang harus diberikan, grafik penurunan kualitas kinerja, kenaikan kinerja, sebagainya, itu bisa kita lihat. Ya, bisa kita kembangkan untuk human capital. Begitu juga untuk riset, misalnya data dari Twitter, sentimen analisis, ucapan-ucapan orang, itu bisa kita analisis dengan Twitter API, bahasa pemrograman R kita gunakan untuk menganalisanya, untuk menampilkan grafiknya. Ya, bisa dicoba. Jadi ini penerapan bahasa R bisa untuk menjadikan sumber tools untuk melakukan riset dan analisis data. Sebagai latihan di bagian pertama ini, para peserta, buatlah beberapa program dasar R untuk pengecekan kondisi if, serta fungsi-fungsi dasar lainnya, agar Anda paham beberapa fungsi yang ada di pemrograman R. Ya, bisa dibuat ya, misalnya jawabannya untuk pengecekan kondisi menggunakan if B besar dari A, B is greater than A. Jika sama, else if A sama dengan B, A and B are equal. Ya, cari fungsi-fungsi dasar lainnya. Anda harus terampil sehingga bisa mengembangkan program R dengan cepat dan baik. Begitu ya. Sebagai simpulan pada bagian pertama ini, ilmu statistika dan statistical computing berbasis R sangat diperlukan untuk menguasai data sains dan penelitian. Statistical computing berbasiskan bahasa pemrograman R merupakan tool yang paling tepat untuk pengolahan dan visualisasi data untuk segala bidang. Jadi Anda perlu menguasai bahasa R ini. Tidak peduli bidang atau jurusan Anda. Nah, sebagai referensi, silakan Anda miliki buku-buku, unduh paper, dan baca tutorial-tutorial yang ada. Sukses selalu ya, Anda harus latihan dulu bagian pertama ini, baru boleh masuk ke bagian kedua selanjutnya. Terima kasih. Mantap.